وصلى على روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيد الشيخ أنبياء الأستاذي وإلى سيد الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المداني وإلى سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله بن جري وإلى سيد الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا بأن الله الكريم يتبشروا بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويرزقنا وأهل بيتنا وأولادنا السلامة والعافية والصحة الكاملة ورزقا واسعا من غير كسب ولا مشقة والسعادة في الدنيا والآخرة والاستقامة وحسن الخاتمة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدده بحرف وتب ويكتب أمل الآمنين ودهر الدائرين في الدارين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan Allah, yaitu nikmat masih diberi kehidupan oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat kembali melaksanakan perintah Allah sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu daripada waktu Isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan ke Habibah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa min jami'i ulumi fid dharain amin. Sambungan yang telah lewat yaitu sampai kepada kitabul haji wal umrah. Kitab membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan haji dan umrah. Apa yang dimaksud haji? Haji adalah salah satu kewajiban. Salah satu kewajiban yang diwajibkan Allah, bahkan Allah buat haji itu termasuk daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Penyempurna Islam seseorang adalah haji ke Baitullah. Karena rukunnya ada 5. Antashhada an la ilaha illallah, tuqimas shalah wa tu'taz zakah wa tasumma ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. 4 yang wajib kita laksanakan, karena hanya dimanapun kita berada dapat melaksanakan 4 macam
satu kewajiban, ini penyempurna daripada rukun Islam, tapi kewajibannya itu terbatas. Bagi siapa kewajibannya? Manis taqwa, bagi orang yang mampu. Kewajiban berhaji dan berumrah itu bagi orang yang mampu. Mampu di sini maknanya sangat luas. Bukan hanya mampu finansial, bukan hanya mampu umpamanya ekonominya, tapi mampu segala daripada sisi-sisinya. Mampu daripada segala sesuatunya. Ulun ambil contoh. Seseorang ada dikatakan mampu, tapi mampu saja tulak aja, boleh kada awak. Nah, dalam fikih itu masih dikatakan kada mampu lagi. Itulah warnanya bahwa bulikannya kayak apa ya? Mikirkan bulikannya itu kayak belakangannya. Duitnya ada. Nah, ini mampu yang dimaksud di sini adalah mampu min jihabiha ila rujuiha, mulai tulaknya kembalinya pulang. Ada tulaknya aja mampu, tapi kembalinya harus mampu juga. Itu namanya wajib. Ada dua orang mampu tulak, mampu saja murid, tapi di rumah tadi dia ditinggali. Anak bini, kan pokoknya laki ini nih kecil nih, tapi di rumah kada ditinggali apa-apa. Ada ditinggali keperluan kewajibannya ini keperluannya. Pasti ini bisa aja mencari seorang kayak apa? Pokoknya tulak. Dalam fikih itu masuk kategori belum sempurna mampu. Jadi ngaran kalimat manis taqa'a ilaihi sabil, kewajiban haji dan umrah itu terhadap orang yang mampu berjalan kepadanya, mampu segala sisi, segala sesuatunya. Nah, bila sudah kita mampu, kita berisi duit, umpamanya mampu untuk umrah, mampu untuk berhaji, tulaknya mayu, buriknya mayu, meninggali saja di rumah mayu, tapi kita ada tulak, di dosa besar. Ini yang berdosa berarti ini sampai mati dia karena dituntut di hadapan Allah. Ini dosa besar. Kenapa? Karena dia keadaan yang mampu secara awaknya, mampu secara ekonominya, mampu segala-galanya, tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji. Maka orang itu dosanya sangat besar. Sampai kalau mati padahal orangnya sugih banget. Ada pernah umrah, ada pernah haji umpamanya. Nah, hanya berdosa tuh. Kita yang kada mampu nih umpamanya, kita nih kada mampu untuk melaksanakan ibadah haji sampai mati, kada tak haji, kada tak umrah, berdosa lah, kada berdosa. Pada terlaksana dia rukun Islam dia yang terakhir. Kewajiban melaksanakan rukun Islam yang terakhir itu manis taqa'a ilaihi sabil, bagi orang yang mampu untuk berjalan, mampu untuk pergi, mampu segala-galanya. Namun kita seseorang kadang mampu untuk melaksanakannya sampai tak bawa kepada mati, ini tidak akan dituntut. Kenapa? Karena kada jatuh kewajiban kepada dirinya, karena ketidakmampuan tadi. Orang banyak berisi duit sebanyak kan, tapi setruk kada mau napa-napa. Baru haji nih, mampu duitnya, awaknya nang kada mampu. Nah, ada nih mampu awaknya, duitnya nang kada mampu. Nah, beda-beda. Nengar mampu ini mampu dari segala sudut, dari segala sesuatunya. Nah, yang dimaksud haji itu apa?
Makna secara bahasa Yazidin Al-Qastu mengkasat. Pokoknya aku hendak pulang ya, anak pulang berhaji. Mungkin bila mengkasat mengarahnya haji itu. Secara agama qasdu baitillahil haram limusuk. Nangaran haji, nangaran umrah itu adalah haji itu adalah qasdu baitillah, mengkasap rumahnya Allah, menuju kepada rumahnya Allah, linusuk untuk beribadah. Lah, untuk beribadah, bukan tujuan yang lain. Ini macam-macam dia. Orang berhaji itu macam-macam tujuan. Ada orang tujuan ke Makkah, ada sedang beribadah saja, tapi sedang berusaha di sana dan berusaha. Ada orang berhaji sekaligus berusaha, tapi niatnya berhaji dulu, tapi setelah melaksanakan ibadah haji hanya niat berusaha di situ, anak mencari usaha ini menambahi sesuatunya, disakira mampu segera mulik, nah itu boleh. Tapi bila mulai rumah mengkasapnya aku anak berhaji sekaligus berusaha di situ, ada yang mengatakan para ulama kada boleh. Jangan dicampur adukan. Ini banyak ya. Makanya biar Kaina bila musim haji kan banyak berita. Ada yang berdagang pancuk di Makkah, berdagang pancuk. Rupanya beristilah bersama kubikan itu tuh. Ada yang beristilah. Jadi buka pancuknya di Padang Arafah, buka pancuknya pedagang. Nah, bila niatnya semata-mata kada ibadah, tapi semata-mata hendak berusaha, nah maka ada boleh. Ini banyak orang ketika umrah bawanya banyak bukti wakaring di dalam tas. Orang saja keperluan seorang itu membawa beberapa kilo, sengaja di sana berjual kedai. Boleh lah, tapi kalau ini niatnya hanya untuk beribadah, ini selingan aja. Tapi kalau tujuannya semata-mata hendak berusaha di sana, nah lain pula. Nah, ke Makkah namanya hendak dikawin. Nah, itu lain niat beribadah, tapi niat berkawin. Lain haji. Nangaran haji itu adalah qasdu baitillahil haram linusuk, semata-mata beribadah. Semata-mata beribadah. Namun kita wayah ini kan 40 hari ke haji nang reguler kan. Kayak bahari dulu zaman Abah Ulun 4 bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji berangkat sudah mulai sendiri. Makai kapal banyu. Bahari itulah. Nah, bergerak di situ pada tengah tahun pula. Pada tengah tahun. Nah, jadi lamaran haji itu adalah tujuan menuju mengkasab pergi ke Baitullah semata-mata niatnya hendak beribadah kepada Allah. Bukan niatnya hendak umpamanya beragak-agak kata. Sekian kali orang melaksanakan ibadah haji, niatnya hendak beragak kata. Tapi semata-mata hendak beribadah. Nah, itu makna haji. Adapun makna umrah, lughatan secara bahasa adalah az-ziyarah. Umrah itu ziarah secara bahasa. Adapun secara agama, ziyaratu baitillahil haram linusuk, menziarahi Baitullah tapi untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Untuk semata-mata beribadah kepada Allah.
Artinya tulang umrah ini bukan hendak memuasi diri, anak pegarang. Ini ada juga orang tulang umrahnya sekira memuasnya. Karena bila orang datang umrah tuh dia tuh yang beli bercahaya, Muhammad beli berbunga. Tujuan ada bini-bini sekira mau di melihat orang mungas, dia tujuan umrah kan ya. Nah itu salah tujuan. Ada juga orang umrah tujuannya hendak salah balalah aja. Lawas yang balalah ke Makkah nih, balalah ke arah balalah. Nah padahal ziarah itu balalah juga, tapi balalahnya tujuannya untuk ibadah, untuk ibadah. Memang orang umrah ini bagus setiap bulan sekali, 2 kali, 3 kali sebulan nih, 2 kali sebulan umrah bagus. Tapi ada yang mengatakan para ulama terlalu rancak pulang sebulan 2 kali, sebulan 2 hari umrah. Seakan-akan kesannya itu Makkah dan Madinah itu ada lagi mulia di sisinya, dianggap biasa. Aku kira Makkah itu biasa lagi dia. Nah itu salah tuh. Dianggapnya biasa. Aku ke Madinah itu biasa lagi dia. Padahal tempat yang mulia. Makkah tempat yang mulia, Baitullah tempat yang mulia. Aku kira Baitullah ini aku 2 kali sebulan ya. Jadi biasa aja aku kira Baitullah nih. Nah, anggap biasa. Ini tidak boleh. Karena pegang dia sampai dengan itu, iya terlalu rancak. Baguslah rancak itu bagus sebenarnya, tapi akhirnya terkadang orang menganggap remeh, menganggap biasa lagi dengan Baitullah. Biasa aja, aku jangan umrahnya ke Makkah aja. Oh jangan hati-hati. Artinya tetap syukuri, muliakan. Karena ini tempat yang dimuliakan Allah. Itu banyak orang mendengar di saya pergi umrah ini. Baitullah ini ibadah orang biasa. Lagi dia Baitullah ini di daerah tidak apa-apa tuh. Orang hanya orang melihat Baitullah tuh titip dia bagi mata. Artinya luar biasa di penghibur. Tapi bila orang rancak, biasa aja punya. Nah dianggapnya biasa, padahal nikmat itu luar biasa. Dianggapnya biasa. Jadi baik umroh, baik haji tujuannya semata-mata beribadah kepada Allah. Nah lain halnya, mohon maaf umpamanya pengurus travel niatnya ada semata-mata beribadah, ini niatnya bisnis. Ada sedikit triple haji atau triple umrah yang niatan yang banyak. Nang ampunnya tuh bukan orang Islam. Ada aja banyak orang Kristen ampun triplenya. Kenapa? Ini niatnya bukan ibadah, tapi niatnya apa? Niatnya bisnis, menjadi usaha, Wal aslu fi wujubil haji, asal pada kewajiban haji, pokok daripada wajibnya haji adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat yang memerintahkan melaksanakan ibadah haji atas manusia, tapi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu kepadanya berjalan. Itu dalilnya. Haji itu wajib, tapi ada kalimatnya lagi, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk berjalan kepadanya. Maka ada mampu ni bang ya Pak, keinginan haji berhaji, jangan kecil hati. Dalam kitab Majalis Susaniyah ada dijelaskan seorang hamba ketika di hari kiamat dinampakkan baginya segala amal ibadah, diperlihatkan kepadanya segala apapun yang digawinya di dunia. Nampak akal, ada sembahyang, ada puasa, amal-amal yang lain. Tapi ketika itu seorang hamba
melihat catatan gawiannya itu, pahalanya itu ada tercatat. Di situ ini ada niat apa? Ada pahala sedekah, ada pahala haji, ada pahala umrah. Sedangkan dirinya kada pernah melaksanakan umrah sekali pun. Sedangkan dirinya kada pernah melaksanakan ibadah haji sekalipun. Tetapi dalam catatan amal ibadahnya dicatat oleh Allah ada pahala haji dan pahala umrah. Ada pahala haji dan pahala umrah. Itu luar biasa. Ya Rabb, ulun tidak ada mengerjakan ibadah haji. Ulun kada ada melaksanakan ibadah umrah. Tapi apa yang ulun lihat ternyata ada pahala haji dan umrah. Kenapa ya Allah? Jadi kalau kita mengakui sesuatu yang kita kada menggawi, ini tak gunakan haji, kenapa ada pahala ini? Biar Allah Ta'ala selama engkau hidup di dalam dunia, engkau selalu berkata di dalam hati, seandainya aku mampu berisi harta, mampu untuk melaksanakan ibadah haji, aku berhaji. Seandainya aku berduit nih, aku berumrah kayak orang kedua. Jadi setiap hari berniat nih, ya Allah, seandainya ulun nih berisi duit juga sekian nih, mampu untuk beribadah umrah, ulun akan berumrah, ulun akan berhaji. Seandainya ulun berisi harta, selalu engkau kekali itu niat di dalam hati engkau, kata Allah. Maka dengan sebab niat itulah aku andaki dalam catatan amalmu pahala haji umrah. Kenapa? Aku biar Allah Ta'ala mengetahui tulusnya niat engkau. Dengan ucapan engkau, seandainya bujur tuh berisi duit, ikam dasar berumrah. Seandainya itu bujur tuh ikam berisi duit, ikam dasar melaksanakan ibadah. Maka aku hargai niat engkau. Disinilah dasar hadis Rasulullah SAW, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada gawiannya. Sebelum menggawi berniatnya. Seandainya kada kawa jua sampai mati kada tagawi, maka Allah akan catat pahala haji dan pahala umrah baginya. Makanya kita tanamkan terus niat haji. Apalagi sudah mendaftar umpamanya, sudah mendaftar daftar haji nih, menunggu haji lagi mati, Allah akan catat bahwa dia sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi nyatakan aja terus. Nah, kita belum melaksanakan ibadah haji ini, nyatakan aja terus. Nah, akhirnya umpamanya kada kawin juga atau umrah, kada kawin juga terlaksanakan ibadah haji, Allah akan hargai niat kita asal bujur-bujur terus. Ini ada juga orang bila aku dia payung tanah yang di belakang rumah itu, aku kena umrah pas payung kain aja aku umrah rumah dulu. Nah, ini manusia niatnya kada bujur sudah. Apalagi ini bernazar, aku bernazar nah bila payu tanahku di belakang rumah aku umrah, nah wajib kamu betul. Jadi banyak mengenai itu orang berbicara tapi kadang Allah terlaksana. Jadi hanya orang-orang yang tulus niatnya dalam hatinya bujur-bujur, walaupun kada tak kerjaan, Allah akan hargai niat tersebut. Niatul mu'min khairun min amalihi. Itu satu. Maka ya apa lagi aku pada berduit anak umrah, anak berhaji ada berduit, tapi aku anak juga dapat pahala haji walaupun aku ada melihat Baitullah, walaupun aku ada merasakan nang kaya wukuf di Arafah, aku ada merasakan nang kaya sa'i, pada merasakan nang kaya apa tawaf, nang kaya apa sembahyang di Baitullah, pada kau merasakan karena kada mampu.
tapi nang kayak apa ya Allah? Sekira ulun ini dapat pahala haji dan umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, man sholat, apa dalam hadis itu? Man sholat salat al-fajri fi jama'atin summa dzakara Allah Ta'ala. Siapa yang sembahyang subuh 2 rakaat fi jama'atin, berjamaah, summa dzakara Allah, kemudian dia berzikir kepada Allah, dan dia kada bangkit, walam yakun fi majlisihi, kada bangkit pada tempat duduknya, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar, ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari, ini sampai waktu isyraq. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia sembahyang 2 rakaat sunat isyraq. Maka siapa yang mengerjakan seperti demikian, kata Rasulullah, kutibat lahu hajjan wa umratan tamatan apa maka Rasulullah Alaihi Wasallam, maka dicatat baginya dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Anak tiap hari kau dapat pahala haji dan umrah. Caranya kayak apa? Sembahyang subuh berjamaah, kemudian berzikir, kada bangkit daripada tempat duduknya, duduk di situ aja. Anda mengatakan kan kada boleh berpindah-pindah, duduk situ tuh Pak, di mana tempat sembahyang di situ kan duduk sampai terbit matahari. Yang kalau jam sekarang mainkan jam, kalau ada salah jam 6 WIB. Biar sampai jam 6 WIB bangkitlah sembahyang 2 rakaat sunat isyraq. Hingga sembahyang sunat isyraq boleh lagi di rumah. Boleh lagi di rumah. Atau umpamanya di rumah berjamaah bini. Nah dudukan on bini di belakang, lagi di muka, jangan bangkit daripada tempat duduk kecuali terbit matahari sudah. Hanya sembahyang isyraq 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah tanpa ada ungkus, dapat pahala haji. Tapi beda Bang, bedanya apa? Ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di Arafah, tapi pahalanya sempurna dapat. Pahala sempurna dapat. Itu salah satu jalan untuk dapat pahala haji bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian wasanatu fardhihi, dan tahun kefarduan berhaji bisa nanti sadisah minal hijrah, pada tahun yang ke-6 daripada hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Wakila as-sanati tasi'ah, dikatakan orang tahun yang ke-9. Tahun ke-9. Nah, kalau kita mengundur ke belakang, kewajiban puasa, kewajiban zakat itu tahun kedua setelah Nabi hijrah. Ialah tahun kedua, masuk tahun kedua ketika sudah Nabi hijrah ke Madinah. Artinya terdahulu kewajiban puasa, kewajiban zakat itu terdahulu daripada kewajiban haji. Makanya kenapa Anda pilih kemudian? Memang kewajibannya datang kemudian. Pada wayah apa datangnya kewajiban haji? Ketika tahun ke-6, masuk tahun ke-6 daripada Nabi kita hijrah di Madinah. Sedangkan sedangkan Nabi kita hijrah ke Madinah itu hanya 10 tahun. Setelah itu Nabi kita meninggal. Berarti tahun ke-6 sampai ke 10 berarti 4 tahun aja loh, 4 tahun. Sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan bagian para ulama ada tahun yang ke-9. Bila tahun ke-9 berarti 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya andaknya baru dia ini sesuai susunannya.
fadluhu, keutamaan daripada haji dan umrah. Fil hadis, di dalam sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Bermula umrah kepada umrah yang satunya itu menghapus dosa bagi barang di antara keduanya. Jadi umrah, umpamanya bulan ini sampai kita bulan kayak umrah pulang, nama hapus dosa mulai umrah ini sampai umrah yang akan datang. Jadi menghapus umrah yang pertama kepada menuju umrah yang kedua itu penghapus bagi barang keduanya. Penghapus apa? Penghapus daripada segala dosa-dosanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Bermula haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tidak ada baginya balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi orang berhaji itu wajar larang balasannya nambah, balasannya surga. Tapi haji yang mabrur. Makanya selalu kita berdoa bila orang pulang haji, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Kenapa? Karena haji yang mabrur balasannya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah, iringakan oleh kalian di antara haji dan umrah. Dibayangkan haji dan umrah kalau bisa iringakan haji dan umrah itu baik. Tapi pilihnya kada kawa, bolehlah umrah aja dulu. Karena kan waktunya kada kawa. Sedangkan haji tertentu waktunya. Sedangkan umrah kapanpun waktunya bisa umrah. Sedangkan haji hanya tertentu waktunya. Nah, kada kawa kita membaringkan antara haji dan umrah, kecuali ketika kita melaksanakan ibadah haji, kawa berumrah juga. Tapi ketika kita kada kawa lagi karena mahadang giliran, lalu kita berumrah, bolehlah sebelum berhaji berumrah? Boleh. Kenapa jarang? Karena belum pernah ditanya orang di satu pengajian, seseorang ini ketika itu orang tuanya melaksanakan ibadah umrah. Ada seorang tuan guru di wilayah kita juga mengatakan dia baru berhaji dulu, maka dia tidak boleh berumrah. Ujarnya tuan guru nih, jangan kita guru punya anak nih, makanya sembilan haji udah, nak pulang udah, diucap oleh guru tadi. Orang berhaji dulu yang berumrah, kalau boleh berumrah berdua. Nah, kan memang hadisnya tabiul hajja wal umrah, iringakan bainal haji wal umrah, antara haji dan umrah. Allah mengiringakan. Memang haji itu wajib, umrah pun wajib. Umrah wajib. Haji wajib sekali seumur hidup, umrah pun wajib sekali seumur hidup. Makanya guru ini dia makanan ya sampai yang hajat. Guru itu 4 sembilan hajat, 4 aja malah ada imamnya lagi. Nah, pemadahkan haram, tapi 4 sembilan hajatnya juga. Nah, dia ulun, karena ulun memeriksa, ulun kedua dia menjawab dulu. Ini perkaranya perkara besar. Ulun kini juga ulun cek, ulun kadang awal langsung menjawab baik minggu baiknya ulun jawab. Jadi kita apa kita sembarang jawab, karena berisiko kita bertanggung jawab, kita tidak akan boleh.
bertanggung jawab. Kita mengatakan tidak boleh, kita bertanggung jawab juga. Oh ternyata hati minggu depannya misalkan Nabi itu sebelum berhaji sidin berumrah dulu. Baru lagi Nabi berhaji sidin berumrah, malahan sidin itu sebelum berhaji. Kalau dalam sebuah riwayat, kalau ada salah hilaf, Nabi itu berumrah 3 kali sebelum berhaji itu. Berumrah 3 kali. Dan ini riwayat hadisnya sahih. Riwayat hadisnya sahih. Hanya qabla haji, Nabi itu sebelum berhaji beliau berumrah dulu. Nah ini menunjukkan sebuah dalil orang boleh aja berumrah dahulu sementara menunggu daripada ibadah haji. Karena menunggu lama semuanya belum lagi sampai giliran, karena kehendakan sudah ke Baitullah, lalu hendak melaksanakan ibadah umrah, mampunya melaksanakannya, silakan. Boleh secara umum. Kada ada umum. Ada yang mengatakan boleh berumrah, tapi dengan catatan jangan sampai memperinting haji, jangan meremehkan haji. Nah itu menjadi haram timbulnya ya. Orang berumrah tapi meremehkan haji, nah itu tidak boleh. Artinya banyak orang tidak meremehkan haji, orang umrah semata-mata hendak beribadah ke Baitullah, dan semata-mata sebagian orang hendak dulu menjenguk Baitullah sebelum melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Mawas lagi giliran, mahadam giliran haji, ampun lagi sampai umur nih. Ada tahu bahwa umur kita nih, nah kita masih mampu, sekarang ini mampu, kita berangkat umrah, boleh lah, boleh, boleh. Itu tidak larangan sebenarnya. Nah pada dasarnya mengatakan haramnya beribadah umrah dan berhaji ada dasarnya, ada boleh. Nah memang di dalam hadis ini tabi'u bainal haji wal umrah, iringakan antara haji dan umrah. Fa innahuma yunfiyani dzunub, maka sesungguhnya keduanya itu menghilangkan keduanya akan dosa. Artinya mengkifarat dosa-dosa. Bahkan dalam hadis ada yang mengatakan hingga sampai daripada dosa besar. Yunfiyani wal faqra, dan menghilangkan daripada kefakiran. Kama yunfil kiru khabasal hadidi, sebagaimana menghilangkan oli kikir, bahasa kita tuh ampalas, akan kotoran besi, wan zahabi, kotoran emas, artinya disapu loh. Dihampalas, disapu, hilang pada kotoran besi. Cakap ibarat kita nampak orang memberisi karis, orang memberisi barang, nah dibusuk, hilang kada tagarnya, hilang. Nangkai itu juga orang berhaji, hilang dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lil hajjatil mabrurati sawabun ilal jannah. Tidak ada bagi orang berhaji yang mabrur itu pahala kecuali balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita," siapa yang berhaji ke Baitullah, falam yarfas walam yaksuk, kada berkata kotor dan kada berbuat fasik, raja'a qayaumi waladathu ummuhu, maka dia kembali dari Baitullah, kembali daripada Mekah, kembali ke tanah air
seperti hari nang dia melahirkan terhadapnya oleh ibunya. Orang bahagia itu balik ke rumah sama nang kayak bayi nang hanya baru lahir itu adalah dosa. Kadang-kadang kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci karena itu besi dosanya. Nanang kai itu dua orang membuik bahagia, tapi catatannya dua. Nang bahagia nih, kalau biar pas ada berucap nang ada karuan, artinya ada berucapkan perkataan nang kotor. Nang kedua ada berbuat fasik, ada berbuat dosa, ada mengekali perbuatan dosa. Amuninya datang umrah umpamanya sembahyang kada timbul boleh umrah. Datang bahagia umpamanya menggawe dosa juga masih macam-macam dikekali perbuatan dosa. Nah kada ada manfaatnya timbulnya. Ada balasan hajinya ada. Amun orang bujur-bujur ketika murid bahagia menjaga lidahnya daripada berkata yang kotor, menjaga anggota tubuhnya daripada berbuat maksiat yang sehingga menjadi sebuah fasik, maka dirinya itu bersih daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nang kayak orang nang hanya tidak hiraukan. Hanya luar biasa bersihnya, luar biasa. Tapi syaratnya itu, ini ada dirubah datang bahagia. Makin cabul ucapan, makin lanjut ucapan, baru ciri sudah ciri hajinya itu akan diterima oleh Allah. Ibadah haji berbuat dosa ini, berbuat dosa itu ciri bahwa ibadah yang digawitnya di Mekah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis kemudian wal hajjul mabrur wa huwa alladhi la yukharijuhu ismun min hini ihramihi ila ini ta'allulihi ila akhir wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri guru dan bagi diri sambian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hadhihi al-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan para pertanyaan. Banyu itu menjadi mustamal idza taghayyara apabila berubah. Mustamal apabila banyu itu dimasuki oleh barang masuki dimasukkan berubah, tapi berubahnya banyak. Nah, kalau berubah 4 macam. 1, warnanya. 2, baunya. 3, rasanya. 3 lah diterangkan. Launuhu warnanya berubah dari pada asal. Kemudian rihuhu baunya
Kemudian kok rasanya berubah dari nasa jadi mustamal. Jadi mustamal. Lah, itu jadi mustamal. Kalau berubah, kalau ini kada berubah, kita anggap aja nih suci gelap, suci. Kita masukkan gula harum, berubahlah warnanya. Ada dulu lah, berarti sebutin sifat yang berubah. Baunya berubah lah, ada juga. Karena gula kada merubah bau, karena gula kada merubah warna, tapi gula itu merubah rasa. Bila dirasai manis, nah ini mustamal. Artinya banyu mustamal itu tetap suci, tetap suci, tapi tiada dapat mensucikan bagi yang lainnya. Makanya boleh hijau satu tuh banyu mustamal warna tuh. Teh itu banyak mustakmal warna, apalagi kopi itu banyak mustakmal warna. Berubah kalau berubah karena sebab masuk kopi, karena sebab masuk teh. Makanya teh itu 2 kali berubah, warna berubah, rasa berubah. Jadinya tetap suci, tapi berubahnya banyak, nampak kelihatan. Amuninya berubahnya kada banyak, kada kelihatan. Kita anggap umpamanya leading tuh nya beda lah. Banyu sedikit awan banyu banyak lain. Ini banyu banyak dimasukkan sesuatu yang suci. Kalau sesuatu yang najis kan jelas sudah lah. Kalau sesuatu yang najis itu sudah jelas. Kalau lah sedikit pun masuk berubah, ada berubah di banyu yang sedikit najis. Ini kayak curhatan banyak kami sedikit kan merubah dia rasa, ada berubah, warna ada berubah, bau ada berubah, tapi yang masukkan najis berubah ada berubah, nyata najisnya masuk, maka jadi najis. Nah kalau ini barangnya suci masuk kepada banyu yang banyak umpama lilin, berubahnya sedikit dalam kitab Sabilul Muqtadim, berubahnya sedikit, maka itu tetap suci mensucikan. Tapi baiknya banyak lah, banyak, berubahnya sedikit. Nah, aku ini banyu sedikit ini berubahnya sedikit, kenapa ketahuan kalau lah banyu sedikit nih, berubah sedikit aja, berubah rasa sedikit aja, berubah gula, berubah manis sedikit, ternyata udah mustahil. Nah ini banyunya banyak, bleeding nih. Nah dibuati orang apa? Barangnya suci, nyapurit. Nah bila ingin menimbulkan perubahan, apa perubahannya? Bau. Nah bau. Tapi dia kita cium baunya biasa aja, dengan berubah banget tuh. Nah itu ada apa? Tetap suci mensucikan. Tapi kenapa ada dinding tulang liwar bebaunya sampai memasak aja perasaan nasinya. Tapi kita kalau membedakan di mana ukurannya, banyak berubah, artinya berubah banyak adanya itu di mana kita mengukur urut kebiasaan kita. Ini mana naik banyak banget, cium. Mau banget aja akurat. Nah, bila bau banget tuh banyak lah. Bila banget tuh banyak kalau lah. Nah, bila cium, baunya biasa aja. Nah, tuh sedikit tuh. Nah, tuh udah bapak. Ini ada terkadang leading tuh bau banget. Nah, bila bau banget, tapi ukuran kita lah, urut secara kebiasaan ada nih. Bila dia bau, maka ini nih bau banget tuh banyak banget berubahnya. Nah, tuh udah boleh tuh di bau udah boleh, di bau suka kambing udah boleh. Secara mensucikan lah. Mau secara menghilangi wara aja tuh besok kambing. Apa secara mensucikan di bawah mandi junub pada boleh. Kenapa? Leadingnya berbau banget. Biasanya leading itu berbau banget bila tiba orang menguras. Dia orang menguras tuh ya berbau banget ke kulit. Nah itu berubah banget tuh. Kepada kalau dipakai seminggu dulu ya. Kenapa? Karena berubah yang banyak sebenarnya. Berubah yang sedikit aja kan ada bapak.
Apalagi umpamanya Bandungnya gugur, umpamanya kesini hijau, umpamanya ada di berubah lalu, ada apa? Kan jadi mustahil, kan jadi mustahil. Gula umpamanya masuk, tapi kan berubah sedikit aja gulanya, kan misalkan jadi manis, kan tetap kayak rasanya, ada apa? Nah, ada apa? Nah, berubah yang banyak itu tuh. Nah, perubahan yang banyak. Artinya nampak kelihatan perubahannya, baik warnanya, baik rasanya, baik baunya. Itu mustahil. Namun kita ini jidar namanya kacuratan, kita berudu ya, kacuratan sedikit aja jadi mustahil, kan jadi mustahil. Berubah tadinya, ada berubah, ada apa? Banyak apa? Banyak maksudnya dari kacuratannya. Itu kacuratan lah, kacuratan. Itu boleh apa? Jadi orang bahari itu, dulu ingat banget bahari. Yang dikucau itu bagi timbir dia banyak mustahil nih. Kan dia jadi mustahil ini bagi umumnya bagi tanah lah. Ini bagi umumnya imbir lah, ibak nih. Imbir di tanah itu umpaan dari mesin kan. Jangan dikacau di orang bahari gitu tuh, aku ingat banget. Yang dikacau aja kayaknya aja. Mustahil aja lah kalau itu buru-buru. Ya tapi mana? Beri kacau, asal menajis aja tangan. Beri kacau apa Kenapa? Karena kita sekarang sambil bersuci, maka kacau orang beda. Tersentuh tangan kita kan jadi mustahil begitu. Jadi mustahil. Nah, jadi mustahil. Nah banyak orang namanya tak bila terjatuh tangan jadi mustahil, benunya, ada jadi mustahil, jadi mustahil. Mungkin ada yang lain lagi. Nih. Dikatakan mampu, tapi dengan syarat sah hajinya, tapi orang yang sisanya itu harus ribo. Bagi 20 barisannya. Nah sisa kan banyak pulang berlima, yang sisa ber-15 itu ribo harus. Yang ada kesangkalan hati, hajinya tetap sah, Tapi mampu. Tapi ini kayak hutang. Tapi ribo dulu nang beberapa aja ribo dulu. Jangan ada nang disangkalan. Kayak itu buru-buru gitu lah. Jangan ada disangkalan. Itu tetap sah hajinya, tetap sah. Tidak ada nang lain lagi satu lagi. Asal sisanya dibayari. Ya Allah, nggak bahagia dia bayari lagi orang kasihan. Itu hutang loh. Kayak kalau jenis arisan itu kan harus kayak memberi aja, makanya harus ribo. Ada hutang ada. Jadi kalau arisan tadi dulu bedanya ta'awun itu membantu. Jadi mampunya. Jadi jenisnya orang barisan itu ta'awun, mampunya saling membantu nih. Jadi mampunya. Tapi kayaknya bekerjaan membantu nih. Tapi syaratnya harus ribo. Nah amun nambah hutang pak, nah lain bisa kurang. Kayak mau minjam dana talangan umpamanya. Udah talangan itu biasanya aja loh. Biasa kasarnya kok hutang lagi lo lah. Hutang dana talangan untuk sementara dulu. Itu umrah kali dit ada lo lah. Umrah kali dit ada juga. Macam-macam lah. Macam-macam. Tapi bila dikategorikan mampu, hutang bukan mampu mereka masih ada mampu katanya. Nah kalau ingin arisan tadi itu ta'awun, saling bantu bergantian kita membantu kan. Nah kalau hutang tadi bisa kira kawannya jadi mampu lalu dibantu. Jadi mampunya. Jadi jenisnya kayak itu. Jadi tetap sah hajinya.